Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hari ini pada tanggal 11 April 2021, judul dari pelajaran sekolah sahabat kita adalah prinsip dosa. Saya akan membawakan ringkasan pada pelajaran sekolah sahabat pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, renungan kita pada saat ini, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berilah kami pengertian dan kami boleh melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita, judulnya, saya ulang kembali, judulnya adalah prinsip dosa. Saya akan menyampaikan ringkasannya pada saat ini, dan pelajaran kita didasarkan dari buku Kejadian pasal 6 ayat 5, ya, mengenai prinsip dosa ini. Dosa itu bukan sesuatu yang abstrak, kosong, tetapi nyata dan terlihat dan dapat dirasakan. Dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius. Jadi saudaraku, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Pada waktu Allah menciptakan dunia ini, maka di dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 31, Allah melihat semuanya. Dan dia katakan, sungguh amat baik atau sempurna. Namun, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah mengutuk manusia, binatang, dan bumi. Maka semua yang ada di bumi ini pelan namun pasti, serta cepat menjadi sesuatu yang sungguh amat tidak baik. Pemberontakan sudah menyebar ke semua keturunan Adam dan Hawa. Bagaimana bisa dosa menyebar begitu cepat? Dosa dimulai karena manusia melihat buah pengetahuan baik dan jahat itu kelihatannya sedap rasanya, menarik hati, dan dosa itu dibagikan kepada Adam oleh Hawa kalau kita membaca Kejadian 3 ayat yang ke-6. Manusia mulai menyalahkan orang lain, tidak mau mengaku kesalahannya. Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Lalu apa yang selanjutnya dari efek dari dosa ini? Dosa ini sangat serius. Ya, manusia menjadi marah, panas hati, dan ketika Tuhan menolak usahanya karena tidak menurut perintah Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 4 ayat 5, dosa membuat panas hati. Dan akhirnya dari panas hati itu, maka manusia membunuh. Di sana kita dapati Kain membunuh adiknya Habil, Kejadian 4 ayat 8. Lalu tidak berhenti sampai di situ. Lihat bagaimana efek daripada dosa itu. Manusia mulai melawan Tuhan dengan melanggar rumus pernikahan yang benar. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 4 ayat ke-19. Lalu apa yang terjadi kembali? Manusia kembali melakukan dosa, ya, membunuh. Kejadian 4 ayat 23. Lalu apa lagi? Manusia akhirnya kawin-mawin. Umat yang benar bergabung dengan umat yang berdosa. Dan dosa akhirnya masuk ke dalam lingkungan umat Tuhan. Kejadian 6 ayat yang kedua. Lalu, manusia memiliki kecenderungan hati yang jahat, melakukan kekerasan. Ini kita bisa baca di dalam Kejadian 6 ayat 5 ayat 11. Jadi dosa itu bekerja semakin hari semakin buruk. Sekarang manusia dapat melihat itu nyata sama seperti di zaman Nuh. Ketika manusia bertambah banyak, maka bertambah juga tingkat kejahatan manusia. Dosa tidak bisa sembuh sendiri, seperti luka yang akan sembuh oleh tubuh sendiri.
karena memang ada kemampuan dalam tubuh untuk penyembuhan atas luka tersebut. Tetapi dosa tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Dosa tidak pernah puas. Dosa harus dimusnahkan. Allah memilih untuk memusnahkan dosa dan orang berdosa yang tidak mau bertobat. Dengan apa? Air bah. Allah membenci dosa dan akan dibinasakan Tuhan cepat atau lambat. Inilah tujuan perjanjian Allah, yaitu menghapuskan dosa dan menyelamatkan orang berdosa. Saudara-saudaraku, inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita bahwa dosa itu nyata, dosa itu serius. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.